Shalom, selamat malam. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat karena kita selalu mengandalkan dan berserah dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus, terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ilustrasi sederhana di bawah ini kiranya dapat membantu kita memahami dan merenungkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Yang pertama, ketika seorang kepala keluarga atau suami sedang menghadapi masalah dengan istrinya dan dia menghadapi keadaan yang stres. Dan pada saat yang bersamaan ada dua teman yang mengajak. Yang satu mengajak ke diskotik, sedangkan yang lain mengajak untuk menghadiri ibadah keluarga. Apakah pilihan sang suami? Mungkin ada yang memilih ke diskotik dengan alasan ibadah bisa nanti-nanti saja kalau hati tenang. Atau sebaliknya, ada yang memilih ibadah untuk dapat menenangkan hati dengan datang kepada Tuhan. Yang kedua, ada seorang pemuda yang stres karena kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan kekasihnya, dan pada saat itu ada ajakan dari dua temannya. Satu, untuk mencari uang dengan cara yang mudah, yaitu menipu atau berjualan barang terlarang. Sedangkan yang lainnya mengajaknya untuk mulai berusaha dari yang kecil. Apakah yang harus dilakukan pemuda itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti ilustrasi di atas, setiap hari dan setiap saat kita selalu dihadapkan dalam pilihan. Dan kita diberi kebebasan untuk memilih. Terkadang kita memilih berdasarkan akal, logika, penglihatan, perasaan, dan pandangan mata yang kelihatan mudah dan indah. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tema bacaan kita hari ini adalah undangan kebodohan. Apakah ada orang yang mau disebut bodoh? Tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh. Tetapi ironisnya, banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang bodoh, yaitu hidup mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Kita tahu kebalikan dari kebodohan itu adalah berhikmat. Kitab Amsal pasal 9 ini menguraikan nasihat kepada manusia untuk memilih hikmat dan menolak kebodohan. Kata berhikmat sering kita dengar dan sering diucapkan oleh orang. Berhikmat diambil dari kata dasar hikmat, di mana dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Amsal ini, ketika kita membicarakan kebodohan dan hikmat, bukan berdasarkan kepintaran atau pengetahuan semata, tetapi berdasarkan ketaatan pada firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini, penulis membandingkan dua pilihan itu dengan ilustrasi dua wanita yang bersaing memperebutkan perhatian dari orang-orang yang diundangnya. Masing-masing mempersiapkan perjamuan yang baik bagi orang-orang diundang untuk menikmati perjamuan dengan mereka. Yang pertama, perempuan bijak adalah perempuan yang bertanggung jawab, yang menyediakan makanan yang bermanfaat. Itu bisa kita baca pada ayat 5 sampai dengan 6. Sementara perempuan bebal menyediakan makanan hasil curian. Seperti bacaan kita tadi, pasal 16 sampai 17. Gimana sih? Bagaimana caranya untuk orang berhikmat? Dalam Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita pasti mengetahui maksud dari mulutnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada di Alkitab. Jadi sumber menjadi orang berhikmat, kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, rajin membaca dan mempelajari Alkitab dan melakukannya. Allah memanggil kita untuk tidak menjadi bodoh, melainkan menjadi bijak, yaitu mendengarkan didikan firman Tuhan. Kita harus menyambutnya dengan membuka hati kepada firman-Nya. Menjadi hikmat itu kita dapat belajar seumur hidup, tetapi menjadi bodoh kita dapat belajar sepenggal menit.
dalam implikasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita untuk menjadi orang berhikmat dalam Amsal dikatakan. Pertama, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Itu bisa kita baca pada Amsal 19 ayat kedua, ayat ke-20. Yang kedua, untuk orang-orang muda, untuk para pemuda, dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di sini Allah mengatakan bahwa orang tua adalah sumber hikmat Allah. Yang ketiga, dalam Amsal 23 ayat 12 dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Pengetahuan di sini penekanannya kepada teguran. Dan selanjutnya dalam Amsal 12 ayat 1 dikatakan, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Jadi kalau ada yang menegur kita, jangan sakit hati. Justru teguran itu membuat kita jauh lebih baik di hari berikutnya. Sekarang kita bertanya, apa gunanya orang berhikmat? Apa bedanya dengan orang tidak berhikmat? Dalam Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, buah dari orang berhikmat adalah kehidupan dan pengertian, umur diperpanjang dan tahun hidup ditambah. Sedangkan kebodohan membawa manusia kepada dosa dan kematian. Itu kita baca dalam Amsal 9 ayat 18. Dan ingatlah bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, pada Amsal 1 ayat 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita membaca dan merenungkan bacaan hari ini, firman Tuhan menuntun kita untuk dapat berhikmat dalam memilih mana yang menjadi undangan kebodohan atau undangan yang berhikmat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, mari kita kembali ingat pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24 ayat 27 yang mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.